awal saya datang ke Jepang itu kan tahun 2012 tuh. Heeh. Masih gendut-gendut, cabi-cabi, lucu-lucunya Iya. kata orang ya, katanya ya, Alah, bukan itu kata kata saya ya. siapa itu? Itu lihat dari Tokyo Tower kali mungkin. Ya mungkin ya, katanya Oke. bukan kata saya. Iya. Ya seperti itu masih lugu-lugu, masih nggak Oke. bisa apa-apa. Japanesia. Selamat tahun baru ya, Dek ya. Oke, selamat tahun baru. Baik, Ya, semoga diberi kesehatan ya, keluarga baru, semuanya juga pokoknya berkah baru deh tahun baru ini. Ya. Sehat deh? Mudah-mudahan, bukan saya aja ya. Ya. Kamu juga. Oh, saya juga terima kasih. Iya, kalau Terima saya aja kan kasih. nggak asik. Kita harus satu sama lain kan. Iya. Iya. Gimana Dek, sehat? Alhamdulillah. Sehat ya. Ya sekarang mulai merintis sedikit-sedikit. Gitu. Ya udah mulai apa ya? Udah mulai kelihatan ada, maksudnya waktunya tuh udah lebih luas gitu ya kayaknya ya. Bukan lebih luas, lebih berguna sedikit. Lebih berguna sedikit. Lebih bermanfaat dikit lah. Iya gitu ya. Dulunya mah masih ya sekolah-sekolah gitu ya. Ya Misalnya. sebenarnya kalau diceritain masa lalu itu bukan menyedihkan, bukan pahit, tetapi perjuangan yang luar biasa. Alah, sama lah itu. Tapi kita sama ya sebenarnya. Oh ya, kita kenalnya dulu di mana sih? Apa? Kita kenalnya dulu di mana awalnya? Kita kenal dulunya kan di Osaka kan, satu sekolah baru, sekolahnya baru. Bukan, sebelum itu kita pernah ketemu sebelum di sekolah. Nggak pernah. Udah. Nggak pernah. Lu apa lu? Ingat nggak waktu itu saya Arbaito di mana? Mana? Di lantai 30. Oh iya. Di situ. Iya. Kamu pergi sama Ivana. Iya. Sama Cindy kan? Iya. Oh, nah, di setelah sana itu ya. saya nyamperin kamu. Tapi, kamu kok di sini? Kamu bilang sama saya seperti itu. Nah, tapi itu kan kita masih belum kenal kan? Belum kenal. Rupanya sama sekolah gitu kan? Sama sekolah. Saya kan nyamperin kamu nih, mau pesan apa Mas? Bilang. Nah, kamu kok di sini? Kamu bilang saya itu cuma pura-pura jadi pelayan. Sudah itu saya waktu itu asli part-time. Oh gitu ya, udah lupa. Iya. Oh, serius? Nah, disitulah awalnya pertama kali kita kenal gitu. Tapi saya kan belum kenal nama kamu yang asli, kan belum kenal dulunya. Iya kan, itu nah, setelah itu baru di sekolah kan. Udah berapa tahun yang lalu tuh, Dek? Sekarang umur saya aja udah berapa ini? Udah kepala 3 ya? Udah kepala 3 ya? Iya. Dulu kepala 2 juga ya? Iya. Taruhlah 5 tahun, 7 tahun yang lalu deh ya. Wah, udah lama ya? Udah lama ya. Sasiburi juga kita ya. Iya, Sasiburi juga ya, kita nggak ketemu ya. Tapi sehat kan, Dek, kan lu di sana? Gimana? Lu sehat kan? Ya, alhamdulillah. Sehat kan? Yang penting istri juga sehat kan? Iya, sehat. Semua sehat di sini. Bagus. Bukan semua ya, kita berdua sehat. Iya. Baguslah itu. Kalau udah bertiga baru semuanya ya. Iya. Masih berdua ya. Lu sekarang di Osaka kan? Enggak. Saya sekarang di Shiga. Oh, di Shiga. Iya. Di Shiga. Saya sekarang di Shiga, Keng. Jadi kan sebelum saya ke Shiga, itu kan dulu di Kobe saya kan, di Akashi. Oh iya. Di Hyogoken. Nah, jadi karena ada tugas di sini, makanya saya pindah ke sini kan. Nah, ada tugas negara. Tapi lumayan sibuk lah sekarangnya. Ada tugas negara gitu dia. Tugas dari negara ada juga, tugas dari Sang Pencipta juga ada. Ada macam. Tugasnya banyak lah ya sekarang ya. Iya, tugas dari istri juga ada sih sebenarnya. Gitu ya. Lu pindah-pindah ya, berarti lu di Osaka dulunya berapa lama sih? Saya kan dulu awalnya sekolah bahasa Jepang kan 2 tahun. Nah, setelah itu nyambung ke Semongaku ya. Saya kan Semongaku di perhotelan dulu kan? Iya ya. Iya, Semongaku di perhotelan, ambil 2 tahun juga. Berarti udah 4 tahun tuh di Osaka. Iya, di Osaka. Nah, setelah itu baru saya kerja di Hotel Nikko. Oh, bukan Hotel Nikko ya. Udah, Hotel Nikko aja lah. Sebutlah namanya Hotel Nikko. Lu nge-brand nama pula di sini. Nama brand nanti endorse nanti. Udah endorse aja nanti Hotel Nikko-nya ya. Oke. Udah itu ya. Nah, iya, saya kan kerja di Hotel Nikko selama 1 tahun. Iya, kita itu di Hotel Nikko kerja tuh pengalamannya luar biasa. Iya, luar biasa. Capeknya. tapi ya ada baiknya juga lah ya dia di sana ya. Ya, ada banyak pengalaman juga. Belajar tentang hotel semua lah. Iya. Berbicara dengan customer asing ya kan. Kita ketemu dengan bermacam negara. Soalnya kan pas di airport ya. Tempatnya itu di airport. Jadi ketemu sama siapa aja ketemu di sana.
Tapi gue lihat deh, lu di airport itu, maksudnya di hotelnya itu kerja kan, maksudnya pengalamannya itu, maksudnya lumayan gimana ya, lumayan gimana, lebih bermanfaat banget kalau gue lihat gitu. Lu rasa gimana? Ya kalau saya bermanfaatnya gini, ya setelah saya tamat sekolah, saya bisa syukur dulu. Oh, bisa kerja dulu ya? Saya bisa lanjut bekerja dulu. Oke. Gitu. Iya. Jadi kan ada juga nih orang setelah tamat nggak dapat nyambung hidupnya ya, setelah itu yang mau kerja di mana kan juga ada yang kayak gitu kan, jadi otomatis pulang. Nah jadi saya alhamdulillah dapat di sana di hotel tadi ya, hotel tadi kerja selama 1 tahun. Tapi mungkin karena jiwa saya bukan di sana kayaknya ya, bukan itu jati diri saya. Tadi mana jati diri saya nggak tahu, masih saya mencari jati diri ya, sekarang masih cari jati diri ya. Sebenarnya sih bukan passion disebut juga, enggak sih. Passion itu kan sebenarnya kan jati diri juga ya. Nah, ya. Karena bukan itu, makanya saya pindah kerjanya itu jadi penerjemah setelah itu. Oh, berarti sekarang lu penerjemah kan? Sebenarnya penerjemah sih. Kalau dibilang penerjemah, tapi lebih banyak mengurus kalau sekarang. Nah, kalau sekarang saya kan lebih banyak mengurus kayak kawan-kawan dari Indonesia lah ya, para training dari perusahaan dari Indonesia datang ke sini, dia belajar di bidang otomotif. Nah, saya dampingi dia selama 3 tahun di sini. Oh, itu kebanyakan di Siga. Nah, sebenarnya ya bukan di Siga aja, di Siga banyak. Tapi kan dulu awalnya kan saya di Kobe, yang di Akashi itu. Jadi di Akashi kan dia 1 tahun di bidang otomotif, dibikin gearbox gitu ya, seperti itu, bagian mobil. Nah, selama 1 tahun, dia kan 1 tahun pulang, 1 tahun pulang. Jadi setelah itu saya dipindahkan ke Daihatsu. Oh, ke Daihatsu. Ya, pindah ke sana. Setelah dipindah ke sana, itu pernah juga translator orang Malaysia. Malaysia. Macam inilah bahasa saya sekarang, aduk campur. Iya, campur aduk lah ya. Iya, bisa-bisa bahasa Indonesia, bisa-bisa bahasa Malaysia yang keluar. Seperti itu. Nah, setelah itu baru sekarang kerja di Daihatsu Group juga. Daihatsu Group itu intinya megang orang Indonesia juga sih. Dan sekarang dipindahkan ke prefektur Shiga ya? Di Shiga sekarang. Di mana sih, Dek? Shiganya daerah mana? Shiga itu di Omiyashima. Di Omiyashima. Di daerah mana? Kotanya kota apa sih? Di Omiyashima, di dekat Danau Biwako. Dekat Biwako. Dekat Biwako. Tapi kalau tinggal saya bukan di sana ya. Berarti tapi dekat kan ke danau kan? Dekat ke danau, dekat dari tempat kerja itu ke danau dekat. Oh gitu. Ya, bagus dong. Maksudnya di sana kan lokasinya juga dan alamnya juga bagus kan? Nah, sebenarnya kalau di Shiga ini kenapa saya tertarik juga? Nomor 1 sunyi di sini. Oh, sunyi. Intinya sepi, jauh dari keramaian ya, jauh dari berisik intinya. Jadi lebih lebih nyaman ya buat tinggal dulu ya. Tapi kalau kayak di Osaka dulu asli itu buat tinggal keluarga saya nggak bisa. Kalau di Osaka asli nggak kuat saya. Iya sih, sama gue juga sekarang kan di Shizuoka. Maksudnya kalau dibandingkan sama Tokyo, bandingkan sama Osaka lebih tenang lah ya. Lebih tenang. Tapi orang di sini mah di Shizuoka santai banget. Di Shiga gimana? Di Shiga santai juga. Santai. Malah bisa dibilang santai. Nggak kayak di Osaka. Dulu kan di Osaka, ingat kan? Ya, waktu kita part-time dulu. Iya. Ya gimana cerita part-time? Saya yang cerita atau kamu aja yang cerita? Kamu aja deh. Kamu kan narasumber hari ini. Narasumber. Iya dong. Lu ya narasumbernya. Iya. Gimana lu dulu? Tapi gue lihat lu kan dulunya itu maksudnya di sana ada banyak teman di hotel kan kita dulu punya satu hotel tuh. Tapi kan walaupun jobnya berbeda kan, gue lihat lu banyak temen kok di sana, lumayan disukai. Kita mulai dari sekolah bahasa Jepang dulu ya. Oh iya, dari sekolah coba oke. Ya kata orang ya, katanya ya. Itu kata siapa itu? Itu lihat dari Tokyo Tower kali mungkin. Ya mungkin ya, katanya bukan kata saya. Ya seperti itu, masih lugu-lugu, masih nggak bisa apa-apa. Ya awalnya seperti itu, nggak bisa apa-apa kan. Pergi ke negara Jepang itu pertama kali tempat yang rantau yang saya tempuh itu di sini. Ya kan? Jadi selama itu kan di Nihongo Gakko kan 2 tahun dulu sayanya. Kamu juga 2 tahun kan?
Gua enggak, gua mah kan 1 tahun 3 bulan aja. 1 tahun 3 bulan. Oh, Nah, ya kalau kamu kan pintar. Kalau saya kan kurang pintar dulunya. Bukan. Jadi ya. Bukan kurang pintar juga ikut, sih, karena sibuknya dulu. Iya. Jadi gini, kalau misalkan kalau sibuk, saya waktu di Nihongo Gakko itu sibuknya ya luar biasa sibuk. Jadi hidup saya itu berharga dulunya. Berharga, bisa part time sana sini cari uang, hasil part time bisa biaya hidup, biaya makan, dan biaya sekolah juga. Intinya. Anak rantau lah dia. Anak rantau ya. Ya soalnya kalau misalkan, lu part time aja hidup lu terus deh, kan ada orang ngomong kayak gitu dulu kan, part time aja hidup lu terus. Ya kalau nggak part time saya nggak makan di sini. Iya, soalnya beda ya. Iya kan? Hidup di sini mah jauh mahal daripada di Indo kan? Iya. Sebenarnya ya, kalau misalkan ada nih teman-teman yang dari Indonesia mau datang ke Jepang sekolah, itu kalau misalkan niatnya nanggung, mendingan nggak usah. Tapi kalau niatnya benar-benar ya untuk nuntut ilmu, untuk sukses dianya, so silakan. Ya saya aja dulu sebelum ke Jepang banyak juga yang ngomong gitu. Lu nggak bakal bertahan di Jepang, paling 3 bulan pulang, gitu kan. Oh gitu, sempat diremehkan tuh lu 3 bulan pasti pulang gitu? Banyak yang remehin. Oh gitu. Tapi dosen-dosen gitu ya, udah berapa tahun ya, nih nggak usah disebut nama lah. Nggak usah disebut nama dosen-dosen, ya diremehin paling 3 bulan, mau apa, mau jual tanah orang tua nanti, mau jual apa gitu kalau macam. Soalnya biaya hidup mahal di sini. Iya sih. Itu bagi siapa? Bagi orang pemalas iya, tapi kalau bagi orang yang sungguh-sungguh, ya kan pasti ya dihadapi walaupun susah. Benar. Iya sih, gua setuju banget. Ya tahu lah. Akang Pelik, bukan Akang Pelik, Abang Pelik ya, orang Medan ya. Boleh apa aja, boleh lah, terserah lah. Gitu. Akhir-akhir ini mata kamu makin sipit aja. Masa? Iya. Kayak jadi orang Jepang ya. Nggak mungkin. Nih, iya. Masih Indo udah lah. Mirip kayak orang Jepang banget sekarang. Tapi ya nih, maksudnya kan kita juga udah kenalnya udah 7 tahunan lah ya dia dari Osaka ya. Ya kalau kenal ya udah 7 tahun. 2013 kan, ini udah 2021. Iyalah 7 tahun 8 tahun lah ya. Udah lumayan lama. Maksudnya gue juga tahu maksudnya waktu gue lihat adik kerja di hotel tuh kan, itu tuh maksudnya lumayan ningki tuh, lumayan diminati tuh sama banyak teman dulu di sana. Wah, Ade enak banget nih, banyak temen nih gitu kan. Enggak, waktu di perhotelan atau udah kerja? Ya, waktu udah kerja kali ya. Nah, awal waktu di perhotelan, waktu sekolah di perhotelan ya, itu teman saya udah mulai banyak. Oh gitu. Soalnya kenapa? Saya pun udah bisa mulai berteman. Oh. Emang dulu nggak bisa berteman? Nah, waktu di Nihongo Gakko, waktu di sekolah bahasa Jepang, saya nggak bisa berteman. Gitu. Contoh, dari tahu nggak saya kerja di jam 6 pagi dulu? Nggak tahu. Nah, jam 6 pagi sampai jam 8 pagi. Masa? Sampai jam 9 pagi. Jam 6 kerja sampai jam 9 pagi? Iya, 3 jam. 3 jam. Nah, setelah itu pulang, makan, sarapan. Jam 12 saya kan harus ke Gakko. Iya sih. Iya kan? Nah, jam 12 ke Gakko sampai jam ke sekolah ya. Jam 5 ya kalau nggak salah dulu. Ya sampai iyalah 5 kurang 15 itu. Iya, sampai jam 5 lah. Jam 5. Nah, setelah itu jam 6 kan part time lagi. Oh, berarti lo pagi part time, sore part time? Iya, sampai jam 11 malam kan? Itu Senin sampai? Iya, Senin sampai Senin. 7 hari. Nah, makanya kalau yang hari Sabtu Minggu kan dulu saya mau party buat part time. Iya sih, part time semua ya. Nah, itu dulu ya. Kalau sekarang mungkin udah nggak bisa terlalu over, nggak bisa ya sekarang ya. Mungkin sekarang bisanya berapa? 28 jam ya? 28 per minggu ya. 28 jam. Itu dulu ya, bukan sekarang ya. Jangan. Sekarang udah nggak boleh ya. Sekarang mah udah ketat banget sih sekarang ya. Iya, udah ketat banget sih sekarang. Nah, dulu saya kan seperti itu. Makanya waktu saya untuk main-main, huru hara seperti itu nggak ada. Jadi kan saya buat nabung, buat sekolah selanjutnya, biaya pendidikan selanjutnya. Nah, kenapa saya bisa di perhotelan saya dapat teman macam-macam negara macam-macam negara ya, teman-teman saya. Karena saya part time ya dulu kan di hotel, part time saya di hotel paling dari jam 6 sampai jam 10 malam, 4 jam. Nah, setelah itu di hari Sabtu dan Minggu itu saya full sebenarnya. Oke. Full. Nah, tapi kan pagi kan saya udah nggak part time lagi.
Iya sih. Cuma satu aja tempat part-time. Jadi waktu saya itu banyak sebenarnya. Itu kan nggak tiap hari, seminggu 2 kali pasti libur. Lu dulunya itu bukan sering kerja malam, maksudnya kayak kerja kayak yaking gitu, kerja shift malam gitu, enggak? Itu kan kalau udah mulai kerja waktu udah mulai setelah kerja, tamat ya. Sebelum tamat itu kan nggak boleh. Waktu jadi mahasiswa kan itu masih belum ya. Seminggunya itu saya 28 jam, memang 28 jam. Terus 1 tahun itu 1 bulan ya, kira-kira 120 jam ya. Nah, makanya waktu saya itu banyak dulu bisa saya pergi sama teman-teman. Dan pun di hotel dulu kan gajinya kan lumayan dulu part-time-nya. Di Q-nya ya, per jamnya lumayan lah. Jadi nggak perlu harus 2 gitu. Seperti itu part-time-nya. Makanya saya bisa banyak teman saya dari mana? Dari India, terus Taiwan, Cina, Rusia, Hong Kong ada juga, Korea ada juga. Makanya gue lihat dulu macam-macam lah gitu. Kerja di hotel kan, wani pokoknya Ade mah, pokoknya kalau gue masih ingat itu lu masih makan gitu kan di kayak kantin hotel. Kan ada tuh kantin khusus karyawan tuh. Ya kan, lu makan di sana, wah langsung temannya itu semua udah kumpulin gitu. Udah kumpul, iya. Keren gitu kan. Yang penting sih kita kalau saya kan dulu senang ya, bukan senang ya. Suka bergaul, suka ngobrol gitu kan, sambil bercanda seperti itu. Jadi kan orang ya senang dekat sama kita seperti itu. Tapi kesan gue ya dia ini serius, maksudnya lu dari sekolah juga udah sama. Maksudnya waktu gue tahu kan kita pernah satu kelas kan dulu, pernah kayaknya sebentar itu di sekolah. Ya kan saya tinggal dulu di kelas. Iya, oh gitu. Bukan tinggal sih. Maksudnya kita pernah sekelas gitu beberapa waktu kan? Ya, jadi gini, bukan tinggal ya. Mungkin karena saking sibuknya saya part time juga ya. Jadi belajar kurang. Di Gaku itu kan kebanyakan saya bukan belajar itu. Saya termasuk bandel juga, jangan ditiru ya. Bukan. Bandel ya. Iya. Maksudnya saya itu belajarnya itu ya bukan di Gaku aja. Di Gaku itu saya belajar sedikit. Bener. Tapi yang banyak itu saya belajar di tempat part-time. Oh, itu gue setuju. Bicaranya itu saya di tempat part-time. Makanya ada yang teman-teman nanti nih yang ke Jepang. Ya. Itu rugi kalau misalkan nggak part-time. Iya. Itu gue setuju banget. Maksudnya kita belajar itu bukan hanya bisa di Gaku kan. Bukannya itu di luar sekolah juga bisa belajar tuh. Iya, bisa belajar. Nah, itu gue setuju banget. Soalnya kan kita kan belajar bahasa Jepang ya, otomatis harus praktek ya. Benar. Itu gue setuju. Makanya gue waktu masih ingat kan, itu kita pernah kelas gitu beberapa waktu kan, ini Ade itu maksudnya pembawa humor gitu. Jadi kalau kelas nggak ada Ade mah, wah sepi lah, sunyi lah pokoknya. Gitu. Jadi kalau Felix itu kan dekingan saya dulu ya. Masa deking apa? Iya, tempat contek saya kan dulu. Oh gitu. Saya jujur aja deh. Oh gitu. Oke, jadi sekarang lu kegiatan lu sekarang fokusnya tuh kerja lah ya, udah full time kerja lah ya di Jepang ya. Saya sekarang ya fokus full time kerja, mudah-mudahan sebentar lagi usaha saya. Oke. Jalan juga. Jadi sekilas aja deh, lu sekarang kerjanya itu seperti apa sih? Maksudnya penerjemah, tadi udah bilang penerjemah, maksudnya lebih mengurus apa sih dia kira-kira, mengurus kawan-kawan magang, maksudnya gimana sih? Nah, jadi gini. Japanesia. Jadi kan yang training datang ke Jepang sekarang itu kan dia nggak bisa bahasa Jepang. Ya, kalau ada kesusahan dia di sini, dia mengadu sama siapa? Iya sih. Sama senior juga nggak bisa bahasa Jepang. Iya. Otomatis ke kita dong.